Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu, bapak sekalian. Senang sekali kalau kita pada pagi hari ini boleh bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan waktu kita yang cuma 1,5 jam ini betul-betul pure untuk Tuhan. Kita datang ke gereja jangan ambil ngasuh. Itu dari awal sampai akhir kalau kita bilang seperti itu pasti ngantuk. Usir kuasa setan ngantuk, mari kita bersemangat memuji Tuhan. Saya undang paket berdiri, kita pujikan penyembahan, glory, glory, haleluya. Pimpin pujian pembukaan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini atas anugerah-Mu kami boleh berada di tempat ini. Kami memiliki kerinduan yang mendalam untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik lewat puji-pujian kami. Tuhan mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, baik dalam pelayanan worship leader, pelayanan singer, pelayanan kebenaran firman-Mu, baik pelayanan musik, kolektan, aser Tuhan, apapun pelayanan yang dikerjakan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang hadir, Tuhan kuasai setiap pribadi, lepas pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, tentunya saudara semua pernah jatuh cinta. Tentunya pernah mempunyai kekasih hati. Begitu pula dengan saat ini kita datang, kita untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita. Tunjukkan ekspresi saudara
Jangan ekspresi kesel, ekspresi ngantuk. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian pertama, hati yang gembira. kembali. Saudara, sebentar kami minta waktu untuk bersaksi, saudara ya. Boleh duduk teman-teman. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang saya peroleh mulai hari Natal sampai tahun baru sampai saat ini.
Sebetulnya saat itu saya sama Kak Jil suruh, makanya peristiwa ini saksikan nanti kalau tahun baru. Memang saya mempunyai keinginan tahun baru saya mau datang ke gereja, sebab selama 4 tahun berturut-turut saya nggak pernah tahun baru di sini selama suami saya dipanggil Tuhan. Waktu itu kejadiannya mau hari Natal, hari Minggu kan, sampai hari Jumat itu hati saya susah sekali. Susah, gelisah, namanya saya yakin punya Tuhan yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya yakin, tahu bahwa Tuhan itu setia pas pada waktunya memberi. Tapi namanya Kristiana iki wonge gegeden kuatir saudara, susah tapi enggak gelisah ya, susah sekali. Sampai Tuhan saya tantang waktu itu hari bangun tidur, hari Jumat pagi, saya sampai lemah-lemah, Tuhan tolong gerakkan hati jemaatmu untuk membantu tentang hidangan untuk teman-teman anak Karang Taruna ini Tuhan. Betul-betul aku tidak ada saat ini. Kalau kau mengizinkan aku tidak ada saat ini, engkau pasti menyediakan berkat-Mu. Lek sampai Tuhan, saya ngomong gitu, lek sampai Tuhan dino Sabtu, enggak ada apa-apa, hari Minggu tak tinggal nang peniwen, saya enggak mampu di rumah kalau enggak bisa nyuguhi apa-apa. Karena waktu hari-hari ini saudara Tuhan mengizinkan saya enggak punya uang. Saya punya uang itu kalau Tuhan memberi melalui anak saya. Begitu juga dengan anak saya, kalau enggak ada uang ya enggak ngasih saya. Waktu itu saya betul-betul khawatir opo sing tak nyuguhi. Mestinya Tuhan seperti ini. Omonganmu kes, nggak endi imanmu, mungkin seperti itu saudara ya. Terus saya keluar dari rumah itu bingung, saya keluar ke adik saya ketemu sama Ibu Liatun. Ya apa anu ini engko tak kayak iki ya, tak kayak iki. Puji Tuhan Mbak Li, memang itu yang saya inginkan, aku tenang sampean tapi saya nggak pegang uang, tak terima tangan loro, Tuhan sing memberkati ya no. Ya, tentang godok-godokan itu ya, kacang, telo, pisang itu saudara. Yang saya punya waktu itu cuma pisang, beli pisang 2 cengkeh 45.000. Terus Tuhan mosok metak kayak ngene, dok no Tuhan, tolong Tuhan. Sorenya saya kembali lagi ke adik saya karena di rumah saya bingung. Saya nggak pernah ke tetangga lain-lain, nggak pernah. Saya nggak bilang sama jemaat. Terus di luar pikiran saya, anak saya Evi itu bilang, lek sampean tak tukokno apa gawe suguhan. Tukokno bahane jajan nduk tak gawe jajan. Tukokno apa ketan, terigu, gula, tetek bengek ngono iku. Terus dia berpikir, wis gak tak tukokno ngono-ngono wis engko sampean tambah kesel ngono sing ngewangi, tak tukokno jajan dadi wis terus dadi akeh lho piye enggak apa-apa. Mengingat kebutuhannya Evi net benakno rumah seperti itu mustahil kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saudara. Terus saya pulang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi iki iwakku lo kurang Tuhan. Sing tak tuku iwak PT opo iki Tuhan. Saya enggak menyangka Roni sama Evi kan enggak semayanan. Dia enggak pernah ngasih saya sumbangan itu. Kalau maknya memang setiap tahun ngasih. Manule guys, wis aja susah-susah, engko tak kei dhuwit gawe tuku iwak. Wis aja susah-susah turu aja nangis ae. Roni pesan saya seperti itu. Puji Tuhan sampai pagi hari saya masak-masak, semuanya itu masak. Kak Jil ke situ, terus saya cerita sambil nangis, lu nggak ada yang bantu tambak kayak seneng. Setiap tahun itu ya seperti ini Kak Jil, saya tantang gaya sendiri, tapi sebetulnya saat ini saya nggak mampu Kak Jil. Saya menangis saudara, waktu itu memang saya capek, batin saya sama keadaan saya itu capek sekali. Kan saudara mesti ingat, 3 tahun berturut-turut selesai Natalan saya sakit karena kondisi saya sekarang ini ya nggak tahu ya, dibilang lemah saya masih bisa guyang-guyu, dibilang kuat saya ternyata seperti ini. Itulah kemurahan Tuhan yang saya dapat. Semua saya bisa laksanakan lancar hingga selesai hari Natal. Memang selama ini yang mempunyai ide ngasih makan orang-orang itu kan saya. Dulu ada kisruh-kisruhan setiap hari Natal, kisruh itu. Saya depan rumah, saya inisiatif, saya ngasih makan sama mereka. Saya tidak pernah minta bantuan jemaat atau ibu gembala waktu itu masih ada, enggak pernah. Terus sama sekali, kenapa saya bilang seperti ini saudara ya, karena waktu BSGA kemarin
ada yang ngomong, Lek Kis dapat uang 500 dari situ. Sama sekali enggak pernah saudara. Memang setiap hari Natal itu adik saya ngasih 100, Ibu Tuti dulu waktu masih ada 100, tapi puji Tuhan diteruskan sama Mbak Ida, Tuhan memberkati. Terus Ibu Ndut ini, terus Ibu Salamah itu entah 50, entah berapa itu ngasih saya saudara. Itu semua saya laksanakan dengan senang dan semangat. Karena saya bisa semua itu karena berkat Tuhan. Terus laksanalah saya ibadah Natal. Ibadah Natal saya enggak kenal sama pendetanya, orang mana, enggak pernah ketemu, enggak pernah. Tapi firmannya itu dan cocok gandos iwak endok untuk saya. Dia kan tidak tahu saya, tidak tahu kesusahan saya, permasalahan saya. Dia ngomong itu dan cocok firman Tuhan itu dan menjadi berkat buat saya saudara. Mengingat sebelum Natalan seperti itu, batin saya, pergumulan saya, terus dapat firman Tuhan seperti itu, saya senang sekali, sukacita sekali. Yang saya ingat khotbahnya waktu itu, jangan melihat ke belakang yang lalu biar berlalu, mari kita melihat ke depan. Ojo lek susah, tambah nyetel lagu melo-melo itu saya saudara. Saya lek susah, terutama tuh kecewa, kalau susah itu setiap hari susah. Untungnya saya punya Tuhan Yesus. Untuk saya nelongso, terutama saya nelongso, kok seperti ini yang saya rasakan. Semenjak kepergian suami saya itu saudara, setiap hari saya ini menangis. Saya tahu ini salah. Kalau kamu punya Tuhan jangan seperti itu. Saya tahu suami saya sudah bergembira di Firdaus bersama Tuhan. Tapi namanya saya manusia saudara. Itu semua sampai hari ini. Cuma waktu habis Natalan firman Tuhan sampai besoknya itu loh saya enggak menangis. Saya rasakan sukacita yang besar dengan firman Tuhan itu saya mendapat berkat. Kenapa khotbah? Kalau susah lagunya jangan yang melo-melo. Saudara tahu kalau perasaan itu datang yang saya nyanyikan, setelah ku lepas dirimu. Itu kan lagu sedih saudara ya. Tapi saya tahu itu terus saya nyanyikan. Saya terus sampai nangis. Kalau nggak ada sing jukrek Vina atau Iis ke rumah saya, terus saya mbek nyanyi itu mbek nangis. Saya tahu itu semua nggak benar. Terasa sepi nian kini, itu lagu saya. Terus mendapat firman Tuhan seperti itu. Semalam sampai sehari pagi itu saya sehat, saya menghantar sisa makanan itu ke saudara-saudara yang mau saya beri. Terus sorenya enggak tahu setan gondol liwat kok enak kon ngerasakno iki. Saya sakit saudara. Awal mula saya sakit itu lengan saya. Itu kemarin yang bekerja itu sudah Bu Sulikah itu. Saya termasuk bisa beribadah. Lengan saya. Terus agak malam kok badan saya meriang panas dingin enggak enak gitu. Terus dikasih obat sama Nanang. Lek mari ngombe obat aja mlaku-mlaku lek guys ya. Soalnya engko lek ngedrop darah sampean dhuwur. Iya. Terus besoknya masih sakit saudara. Terus Iis saya ke sana, saya nuruti, saya takut kalau opname lagi. Ternyata yang rendah cuma darah saya, lainnya tinggi semua, gula darah, kolesterol, asam urat itu tinggi semua. Tingginya yang enggak terlalu tinggi tapi rasanya sudah seperti itu. Terus saya pagi hari baru diantar Vina teh, saya mau ngambil obat, saya ambil Tuhan tolong rasanya awakku kok seperti ini Tuhan tolong. Saya enggak pingsan saudara, tapi kayak mau stroke saudara. Untungnya dekat pintu, tadi saya senden ke pintu gini, mau balik nang amben saya itu saya kayak enggak mampu, terus saya terantanan gini, terus ke amben terlentang gini. Belum minum obat. Terus sebentar lagi Vina datang, "Lho Mak, apa ngene-ngene?" "Aduh Ceh, aku mang koyo kate tiba, Ceng." Terus Vina manggil anak saya, "Mas, Mak iki lho jolene omah dhewe, Mak iki lara tenan." Terus anak saya yang sana telepon, kalau di sini yang telepon, "Ya apa Mak?" "Iya enggak apa-apa gitu saja." Terus anak saya yang titus dibilangi sama Vina, "Mak itu begini. Ayo Mak, untuk kali ini tak cukup manut ya Mak. Lek Mak sehat-sehat sak karepe Mak nomah dhewe terserah, tapi untuk kali ini Mak harus manut mbek aku." Iya, karena saya takut kalau jatuh pasti saya stroke. Itu penyakit yang saya takuti saudara. Terus minggunya kontrol.
Sudah seminggu, minggunya kontrol. Minggunya kontrol darah saya tambah turun, saudara, tambah ngedrop. Pulang dari sana tuh saya diem, memang penak lihat agak diem, mbek ngelamun. Selama sakit tuh saya kewangan sama Pak Joko, kangen sekali. Terus saya waktu malam tahun baru, sakjane tahun baru aku kepingin nang gerejaku, tapi kok ngene Tuhan awakku. Terus saya tidur malam pas tahun barunya petasan itu di sana di Desa Peniwan, riwayat seperti itulah. Tahun baru itu sangat nelongso, setan menguasai saya. Seperti saya berbisik sama Pak Joko, entenono aku kok, entenono aku koyo gak kuat rasane. Kurang darah itu yang gak enak saudara. Biasanya darah saya 150, 160 itu enak ke badan saya. Itu cuma 100, bawahnya 65. Tuhan tolong lek aku kok izinkan menjadi berkat buat saudara-saudaraku, buat anak-anakku, beri aku kekuatan. Setelah sadar saya berdoa seperti itu. Kalau enggak saya terserah Tuhan, pokoknya Tuhan mau mengangkat aku, ampuni dosaku, kuatno anak-anakku. Saya berdoa seperti itu sampai pasrah saya saudara sama Tuhan. Sampai cucu saya bilang gini, emak ilek sakit lapor ini, memang dia masih kecil kan. Emak sakit nak, emak kangen kong ta no. Iya no, ojo nangis, engkau jadi Joko ambek kong sing kecil itu bilang seperti itu, saya tambah nangis saudara itu. Terus Tuhan memberi saya sedikit-sedikit. Memang lek tak rasa, no waduh kuatan setan yang di dalam hati saya daripada kuasa Roh Kudus saudara. Tapi itu semua tidak benar. Terus saya sehat, saya pulang kembali. Terus waktu ada ibadah BKSG, saya merasa tidak mampu saudara, tidak mampu bekerja, masak-masak itu saya tidak mampu, terus keuangan ya saya tidak mampu. Memang selama ini saya nggak pernah minta sama jemaat, nggak salah kalau jemaat bilang, loh lek masak-masak itu nggak uang dari gereja, enggak, memang itu ide saya. Tapi berhubung ketidakmampuan saya, jadi saya kasih tahu mereka itu saya kasih tahu, saya berterima kasih sekali pada ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi. Saya ingin semua itu terjadi. Setiap ada acara-acara, saudara-saudara ikut memikirkan karena saya tidak mampu. Usia saya sudah 60 tahun, saudara. Saya nggak mampu mengerjakan itu semua. Tapi semua sudah berlalu. Saya mendapat berkat tersendiri dari Tuhan. Itu kesaksian saya. Mari kita lanjutkan pujian. Lek terus nanti nangis saudara. Mari kita memuji Tuhan. Saudara, mari semangat, kita bangkit berdiri. Jangan lupa kita ini berhadapan dengan kekasih jiwa saudara ya. Ekspresikan saudara bahwa saudara senang dengan kekasih Anda. Sabang dino wengi gandol
Silakan Kor Ibu Muda.
Mari kita jalankan ibadah kolekte. Kita pujikan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, jangan dan rupanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, bunganya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Janganlah diperintahkan Tuhan, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, hari campur dan rupanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Janganlah diperintahkan Tuhan, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Pujian saya akhiri sekian, saya undang paket berdiri, kita akan menyembah Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
Saya minta Ibu Jarmi untuk pimpin doa firman Tuhan. Oh, Ibu Jarmi enggak ada. Saudari Nova saja. Waktu kami persilahkan buat hamba Tuhan yang melayani. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat hari ini ya Tuhan. Pada pagi ini kami berkumpul untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni terlebih dahulu hamba-Mu ini semua Tuhan, jemaah Engkau. Ampuni segala kesalahan, tingkah laku, tutur kata, semua Tuhan. Kami yakinan percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami telah memuliakan dengan puji-pujian Tuhan. Kami percaya bisa naik ke hadirat Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Yesus, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami yakinan percaya hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu juga Engkau mengurapi dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kami semua bisa menerima ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terlebih kami bisa melakukan kehendak firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau akan menguasai dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Terima kasih Yesus, kuasa kegelapan, kuasa yang akan merebut firman-Mu Tuhan. Kami yakin kami kalahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, lewat Bapak Gembala di tempat ini mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian dan kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 saya bacakan di sini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa arti dari setia itu? Setia adalah satu sikap yang berpegang teguh kepada janji. Lalu saudaraku, setia juga memiliki pendirian yang kokoh dan komitmen yang diyakini. Arti lain dari setia itu adalah taat, patuh, dan teguh hati. Saudaraku, ciri orang yang setia adalah dia tidak berkhianat, saudara. Menepati setiap janji, saudara. Dan juga saudaraku bertanggung jawab di dalamnya. Lah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi orang yang setia adalah orang yang tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Orang yang setia itu memiliki keteguhan hati, jadi arahnya itu ke depan, langkahnya ke depan. Orang yang setia tidak mudah terpengaruh. Orang yang setia tidak mudah saudara tergoda. Sekalipun saudaraku di sekelilingnya saudara ada banyak tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran, saudara aniaya, saudaraku, bahkan juga saudaraku godaan yang menggiurkan. Orang yang setia tidak akan terpengaruh dengan semuanya itu. Tetapi orang yang setia pandangannya selalu ke depan, langkahnya ke depan saudara. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara kita memiliki kesetiaan. Setia dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita saudara. Firman Tuhan yang sudah kita baca di sini dikatakan tetapi orang yang bertahan. Kata bertahan itu sama dengan setia, saudara. Jadi orang yang bertahan sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Kesudahan artinya adalah akhir dari segala sesuatu, saudara.
Maka dikatakan akan menerima keselamatan hidup kekal surga yang mulia. Berbicara tentang akhir dari segalanya, tentunya ada awal dari segalanya, saudara. Pengkhotbah pasal 3 mencatat bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini akan selalu berurusan dengan yang awal dan yang akhir, saudara. Ada saatnya manusia itu mengawali hidup di muka bumi ini, artinya ada kelahiran. Dan ada masanya manusia itu mengakhiri hidup di dunia ini, yang artinya ada kematian. Lah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan hidup kekal surga yang mulia, kita harus bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan, saudara. Tidak mudah untuk mempertahankan iman kepada Tuhan, saudara. Sebab iblis, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, berusaha menyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Dengan berbagai macam cara, dengan strategi-strategi itu, agar anak-anak Tuhan ini kehilangan iman. Agar anak-anak Tuhan ini gugur di tengah jalan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Lukas 18 ayat 8a ada satu pertanyaan, saudara. Di mana jika anak manusia itu datang ke dunia ini, masih adakah iman di bumi ini? Sebab apa saudaraku, kitab Wahyu menjelaskan 3/4 dari kehidupan anak-anak Tuhan akan gugur di tengah jalan. Berbicara saudaraku, bintang yang jatuh di kitab Wahyu berbicara anak-anak Tuhan yang gugur imannya, saudara. Karena tidak kuat, saudara, tidak bisa bertahan. Lah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini menasehati saya dan saudara untuk kita mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Sehingga kita terima keselamatan hidup kekal surga yang mulia. Kita yang sudah mengawali langkah hidup kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengakhiri hidup kita ini, saudaraku, dengan kehilangan iman. Tetapi mari tetaplah bertahan, saudaraku, sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan katakan siapa yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan keselamatan hidup kekal surga yang mulia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk kita menerima keselamatan hidup kekal surga yang mulia tersebut? Ada 3 poin di sini yang saya ambil, saudara. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Kita temukan terlebih dahulu. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8, saudara. Saya bacakan saja, saudaraku. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Karena, sebentar saudara, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini tulisan dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, agar Timotius tetap mempertahankan imannya sampai akhir dan terima keselamatan. Rasul Paulus di sini tidak menggunakan contoh-contoh yang lain, tetapi Rasul Paulus di sini menggunakan dirinya sebagai contoh teladan untuk diikuti Timotius, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal ini juga tidak dikhususkan untuk Timotius, tetapi kita orang yang percaya. 3 poin ini mari kita bahas, saudara. Yang pertama, poin yang pertama yaitu mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana Paulus di sini menggambarkan kekristenan itu seperti seorang yang sedang bertanding. Pertandingan dalam kekristenan bukan seperti pertandingan yang ada di dunia ini. Tapi pertandingan kekristenan adalah pertandingan iman, saudara.
Lah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mana saudaraku dalam pertandingan, contohnya saudaraku pernah lihat pertandingan, orang-orang yang ikut dalam pertandingan itu saudaraku, dalam pertandingan tentunya ada saudaraku garis finish, garis terakhir, babak terakhir saudara. Tidak mungkin dalam satu pertandingan itu enggak ada babak terakhir, enggak ada garis finishnya saudara. Tentunya dalam satu arena pertandingan ada babak terakhir, ada garis finish saudara. Lah saudaraku, dalam pertandingan saudaraku tidak bisa kita berjalan sendiri, bertanding sendiri saudara. Tentunya di tengah-tengah dalam pertandingan itu ada dewan juri saudara. Ada wasit saudara yang mengawasi setiap pemain dalam pertandingan itu. Apakah mereka bertanding dengan baik saudara atau bertanding dengan curang? Ada yang mengawasi saudara. Lalu saudaraku dalam pertandingan, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana dalam pertandingan juga saudaraku selain diawasi, juga setiap mainnya saudaraku harus juga mentaati peraturan-peraturan yang ada. Bila saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap pemain tidak menuruti peraturan-peraturan yang ada, maka orang itu akan didiskualifikasi atau diadokimos saudara. Lah saudaraku yang saya kasih dikeluarkan dari arena pertandingan karena enggak disiplin, karena enggak menuruti aturan dalam pertandingan yang diadakan. Begitu pula dengan pertandingan iman saudara. Saudara yang saya kasih dalam pertandingan iman cepat atau lambat, saudara akan sampai ke garis finish saudara. Garis penentuan saudara. Yang menentukan saudara menang atau kalah saudara. Lah saudaraku yang saya kasih dalam pertandingan iman ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Tidak lain adalah Hakim yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak hanya itu saudaraku. Kita juga saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dilihat apakah dalam pertandingan iman kita sudah menuruti peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan dalam pertandingan iman apa? Firman Tuhan saudara. Apakah kita sudah menuruti peraturan-peraturan dalam firman Tuhan saudara ketika kita melakukan pertandingan iman? Saudara, apabila kita kedapatan tidak mendisiplinkan diri kita mengikuti aturan-aturan dalam firman Tuhan, maka kita akan didiskualifikasi atau diadokimos saudara. Saudara, mari kita mau melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. 2 Timotius jangan saudara hilangkan, nanti kita akan kembali ke situ. Kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal yang ke-7 saudara. Oh ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini satu contoh orang-orang yang di dalam Tuhan yang tidak mengikuti aturan-aturan dalam firman Tuhan saudara. Sehingga mereka harus dikeluarkan dari arena pertandingan saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini orang-orang yang hebat. Enggak peduli tapi saudara Tuhan. Tuhan yang mengadakan pertandingan, enggak peduli kau orang hebat, kayak kau punya karunia. Ya,
Dikatakan di sini, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, aku mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi semuanya itu, saudaraku, tidak ada artinya sama sekali. Apabila seseorang di ayat 21, apabila seseorang itu tidak melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Sebagai pencipta satu pertandingan iman, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa kehendak Bapa kita di surga, yaitu melakukan firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Kalau kita tidak menuruti aturan-aturan firman Tuhan, maka ayat 23, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Sekalipun kita orang yang hebat, saudaraku, memimpin pujian hebat, berkhotbah hebat, dapat bernubuat, mengadakan mujizat, saudaraku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi semuanya itu tidak berarti apa-apa apabila kita tidak hidup menurut kehendak Bapa kita yang ada di surga. Untuk kita mengakhiri pertandingan dengan baik, mari saudaraku ikuti aturan-aturan dalam pertandingan iman bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Sehingga kita menerima keselamatan hidup kekal surga yang mulia. Kembali ke 2 Timotius. Poin yang kedua, saudaraku, kembali ke 2 Timotius 4, saudaraku. Poin yang kedua, aku telah memelihara iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang dinasehati oleh Rasul Paulus yang kedua kepada kita semua orang percaya, yaitu memelihara iman, saudara. Memelihara iman, saudaraku, sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi memelihara iman itu sama dengan mengerjakan keselamatan, hidup takut akan Tuhan, saudara. Mengerjakan keselamatan itu apa? Mengerjakan keselamatan adalah hidup sesuai firman Tuhan. Kita bahas sedikit tentang keselamatan. Keselamatan Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dengan gratis, tanpa saudara bayar. Tetapi keselamatan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tetapi keselamatan harus kita teruskan, saudaraku. Dengan mengerjakan keselamatan itu dengan hidup sesuai firman Tuhan. Jangan saudara berpikir, aku sudah diselamatkan walaupun aku suka hidup di dalam dosa. Walaupun hidupku senantiasa melakukan dosa dan dosa, pasti aku nanti akan selamat. Tidak, saudara. Saudara akan tetap menjadi anak Tuhan yang akan binasa. Sekalipun Tuhan sudah anugerahkan keselamatan bagi saudara. Karena saudara tidak mengerjakannya dengan hidup sesuai firman Tuhan, maka saudara akan menjadi anak Tuhan yang binasa. Hukum sekali selamat tidak berlaku, saudaraku. Keselamatan tetap harus dikerjakan pribadi lepas pribadi. Orang tua tidak bisa nyeret anaknya yang tidak setia untuk selamat. Begitu juga sebaliknya, saudara. Keselamatan harus dikerjakan pribadi lepas pribadi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu memelihara iman berhubungan dengan mengerjakan keselamatan itu apa? Saudaraku, orang yang mengerjakan keselamatan berarti orang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan otomatis imannya itu semakin kuat, saudara. Imannya semakin berakar karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan, saudara. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, imannya akan berakar, akan bertumbuh nantinya, saudara. Sehingga iman yang bertumbuh tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Sekalipun saudaraku, tantangan, aniaya, saudara, kesulitan, kesukaran, saudara yang saya katakan tidak akan berpengaruh itu semuanya.
Sebab apa? Imannya sudah berakar di dalam firman Tuhan. Tidak akan mudah goyah oleh apapun juga. Oleh sebab itu memelihara iman itu, saudaraku, sama dengan mengerjakan keselamatan dengan hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mana saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Di mana jemaat yang ada di Roma, saudaraku, sedang menghadapi perkara yang sangat besar. Tulisan Rasul Paulus ini, saudara, kepada jemaat yang ada di Roma menjelang kematiannya, dia berpesan untuk mereka, saudara, tetap bertahan. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Entah itu penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, baik maut ataupun pedang, tidak dapat memisahkan kasih Kristus dengan jemaat yang ada di Roma, saudara. Pada waktu itu jemaat di Roma sedang menghadapi tekanan, tindasan dari pihak-pihak pemerintah dan masyarakat yang ada. Mereka tidak senang, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada anak-anak Tuhan di situ. Oleh sebab itu mereka ditekan, ditindas, bahkan juga dianiaya. Ada yang sampai mati, saudara, karena penganiayaan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, Rasul Paulus memberikan satu nasihat pesan kepada jemaat yang ada di Roma. Dikuatkan imannya agar mereka tetap bertahan dalam iman mereka sampai akhir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, contoh lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca sebuah buku atau artikel tentang kekristenan yang ada di Roma, sejarah kekristenan yang ada di Roma. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu itu ada seorang kaisar yang bernama Vespasianus. Vespasianus memiliki pasukan elit, saudara. Lah pasukan elitnya ini, saudaraku, ada beberapa orang yang percaya sama Yesus. Ketika dia mendengar, saudaraku, bahwa pasukannya ini mengenal Yesus, dia marah, nggak seneng, saudaraku. Dia nggak suka ada pasukannya yang percaya sama Yesus. Suatu ketika, saudaraku, dia mengadakan satu pesta yang meriah. Dengan hidangan yang meriah, saudara. Dengan hidangan yang lesat-lesat. Di tepi danau beku. Mengapa dikatakan danau beku, saudara? Karena pada waktu itu musim dingin. Jadi saudaraku, semua danau itu beku. Lah saudaraku, kaisar ini mengadakan pesta yang sangat meriah, saudara. Dia ingin menganugerahkan kehormatan kepada pasukan elitnya yang berprestasi. Tetapi tidak hanya itu saja, saudara. Dia menyuruh juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk berjejer di depannya, saudara. Lalu kaisar ini bertanya kepada pasukan elitnya yang percaya kepada Yesus. Benarkah kamu percaya sama Yesus? Pasukan elitnya katakan, iya, kami percaya sama Yesus. Kami pengikut Kristus. Wah, semakin marah saudara Kaisar Vespasianus mendengar akan hal itu. Pilih mana? Mau dihukum atau dibebaskan dari hukuman? Kalau kamu mau dihukum, imanmu tetap kepada Yesus. Tetapi kalau kamu mau bebas dari hukuman, kamu harus berada di tengah-tengah danau beku. Jawab serentak dari pasukan elitnya, kami akan laksanakan hukuman karena kami percaya Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, singkat cerita, mereka yang percaya kepada Yesus akhirnya disuruh menelanjangi diri mereka. Mereka menelanjangi diri, diikatnya kaki dan tangan, saudara. Lalu mereka disuruhnya pergi ke tengah-tengah danau beku, saudara. Saudaraku yang saya kasih, tidak lama kemudian satu persatu dari pasukan elitnya ini menjadi beku dan mati, saudara. Tinggallah satu orang, saudara, yang belum mati. Lalu kaisar katakan, kamu menyerah atau tetap kamu mempertahankan imanmu sama Tuhan? Jawab orang ini apa? Aku menyerah, kaisar.
aku sudah tidak mampu lagi. Kamu balik ke tepian. Saudaraku, ketika dia balik ke tepian, saudaraku, tiba-tiba dari tepian larilah saudaraku seorang dari pasukan elitnya itu ke tengah-tengah danau. Kaisar berkata, kenapa kamu lari ke danau? Bukankah kamu bukan pengikut Kristus? Hari ini aku memutuskan untuk mengikut Yesus karena aku melihat teman-temanku yang mati menerima mahkota. Tinggal satu mahkota yang seharusnya buat temanku, tapi dia sudah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Aku ingin mengejar mahkota itu. Sekalipun nyawaku hari ini melayang karena hukuman. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari situlah Kaisar Vespianus, saudaraku, percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini banyak saudaraku anak-anak Tuhan di Roma atau Italia sana yang percaya kepada Tuhan. Dikarenakan ada awal mula sejarah kekristenan di Roma. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mempertahankan iman saudara. Ada resiko-resiko yang harus kita tanggung saudara. Tetapi mari saudara lewat firman Tuhan ini, sekali Yesus tetap Yesus untuk selamanya. Sekalipun saudaraku, nyawa harus melayang untuk Tuhan saudaraku. Sebab ada upah yang menanti kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, poin yang ketiga saudaraku. Kita kembali kepada 2 Timotius saudara. 2 Timotius pasal yang keempat, tersedia mahkota. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Saudara, ada satu perbedaan antara keselamatan dan mahkota. Apa arti keselamatan tadi saudara? Keselamatan adalah pemberian Tuhan dengan gratis yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita orang yang percaya. Sedangkan mahkota adalah pahala, upah. Pahala, upah itu adalah imbalan saudara. Kalau saudara bekerja, tentunya saudara akan dapat apa? Upah. Saudara, begitu juga ketika saudara melayani Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, saudara akan mendapatkan mahkota, pahala atau upah. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada 7 mahkota, ada 7 macam mahkota. Namun saya tidak akan bahas terlalu panjang nantinya saudara. Saya akan persingkat saudaraku dari 7 mahkota ini, poin-poin yang penting saja saudaraku. Nanti suatu ketika bila saya diizinkan kembali saya akan bahas mahkota itu lebih dalam lagi. Saudaraku, 7 mahkota, angka 7 saudaraku, itu adalah angka kesempurnaan. Apabila kita mengiring melayani Tuhan, maka saudara akan mendapatkan 7 mahkota dalam kesempurnaan yang abadi, yang tidak gampang layu, tidak gampang usang oleh apapun. Senang saudaraku, jangan mau saudara, jangan berpikir kalau gitu aku mahkota kecil aja gak apa-apa wes. Jangan saudara, tapi milikilah mahkota yang sempurna yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Jangan prinsip kita kecil gak apa-apa wes, yang penting masuk surga. Jangan saudara, minta mahkota yang sempurna. Saudaraku, 7 mahkota itu yang pertama yaitu mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 tadi dikatakan di sini telah tersedia mahkota kebenaran. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota kebenaran akan diberikan Yesus kepada jemaat yang memelihara iman kepada Yesus. Yang mempertahankan imannya sampai garis akhir akan mendapatkan mahkota kebenaran. Bagi yang tidak bagaimana? Bagi yang tidak saudaraku, jangankan keselamatan yang gratis, jangankan saudaraku mahkota, keselamatan yang gratis itu lo nggak dapat saudara. Bagi mereka yang tidak memelihara iman. Oleh sebab itu peliharalah iman kita sampai akhir hidup kita. Mahkota yang kedua yaitu mahkota
kehidupan. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Mahkota kehidupan, saudaraku, diberikan oleh Yesus kepada mereka yang sudah tahan uji atau tahan dalam pencobaan. Ada pencobaan yang didatangkan dari Tuhan untuk kita mendapatkan mahkota kebenaran. Tetapi ada juga pencobaan yang datang dari diri kita, saudara. Nah, kalau datang dari diri kita, ya kita nggak akan dapat mahkota kehidupan, saudara. Sebab apa? Lah itu didatangkan dari diri kita. Bara api kesusahan datang dari diri kita, saudara. Yang nggak dapat apa-apa, saudaraku. Yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Contohnya kalau bara api datang dari diri kita, saudaraku. Contohnya saja misalnya seorang yang bekerja dalam 1 bulan dapat gaji 5 juta. Tapi dia masih kurang, akhirnya dia korupsi, saudara. Korupsi, ketangkep, masuk penjara. Jangan katakan ini loh pencobaan datang dari Tuhan supaya aku nanti terima kehidupan, terima mahkota kehidupan. Enggak, saudara. Ini namanya bara api kesusahan datang dari diri kita, saudara. Mengapa kita tidak bersyukur, berterima kasih buat berkat Tuhan, saudara? Jadi saudaraku, ada pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan ada pencobaan yang datang dari diri kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita diizinkan Tuhan mengalami satu ujian, saudaraku, bersyukur, saudaraku. Disitulah kita ada peluang untuk menerima mahkota kehidupan. Lalu yang ketiga, saudaraku, yaitu mahkota abadi. Kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, mahkota abadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, banyak orang mengejar di dunia ini mahkota fana yang gampang layu. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota abadi didapat dari kita melayani Tuhan. Ada banyak pelayanan, saudaraku. Pelayanan itu tidak hanya di mimbar saja, memimpin pujian, berkhotbah, saudaraku, bermain musik, sudah tidak seperti itu saja, saudara. Tetapi ada banyak pelayanan meja, saudaraku. Banyak, saudara. Jangan saudara pikir bersih-bersih gereja ini enggak melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini pelayanan meja, saudara. Ngelapi kaca. Oh, itu bukan pelayanan, pekerjaan rendahan kayak pembantu ini. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, saudara lap kaca, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Bunga yang kotor mungkin saudara cuci. Kalau saudara tujukan untuk Tuhan, saudara akan menerima apa? Mahkota abadi. Makanya dalam satu pelayanan, saudaraku, jangan ada yang gontok-gontokan, saudaraku, tunjuk sana, tunjuk sini, kamu, saudara. Tapi layanilah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan setia, saudara. Sebab ada upah dalam saudara melayani Tuhan. Apa yang dipercayakan kepada saudara, layani dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara disuruh melayani mimbar, saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, bukan untuk dilihat orang atau dipuji orang, saudara. Miliki motivasi hati yang benar dalam melayani Tuhan, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan ingin dipuji, oh suaranya bagus, oh khotbahnya indah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan.
Lalu pelayanan meja, oh itu masakannya enak. Oh itu kalau bersih sekali, jangan ingin dipuji saudara. Tetapi milikilah hati yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Punya motivasi hati yang benar dalam melayani Tuhan. Sebab ada upah mahkota abadi yang Tuhan sediakan bagi kita saudara. Lalu saudaraku yang keempat, mahkota kemegahan atau sukacita. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudaraku, mahkota kemegahan atau sukacita akan kita terima dari Yesus apabila kita membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sana nanti saudaraku di surga, Tuhan tidak akan bertanya berapa hartamu. Kamu populer enggak di dunia? Jadi orang terkenal enggak? Saudara. Oh kamu jabatanmu di dunia apa? Presiden, direktur kah? Tidak. Tetapi Tuhan akan bertanya berapa jiwa yang kamu menangkan. Saudaraku, jadi saudara yang saya kasih di dalam mahkota kemegahan atau sukacita ketika kita membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang menjadi kemegahan kita adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saudaraku, mahkota yang kelima yaitu mahkota kemuliaan. Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan mau berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota kemuliaan akan diberikan kepada jemaat, bukan hanya kepada gembala sidang, saudara, tetapi kepada jemaat. Di mana dalam jemaat kadang-kadang ada yang lemah imannya, saudara. Mari saudaraku, yang lemah imannya kita angkat, saudaraku. Kita bimbing saudaraku yang sudah keluar dari firman Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan. Jadi ini bukan hanya tugas seorang gembala, tetapi jemaat juga harus seperti itu. Membimbing jemaat-jemaat yang lemah imannya, yang sudah jauh daripada Tuhan untuk kembali saudara kepada Tuhan. Bukankah seorang gembala itu saudaraku tugasnya adalah membimbing, menuntun saudaraku. Lah saudaraku, apabila kita mau terima kemuliaan, mahkota kemuliaan, mungkin ada jemaat-jemaat yang kekurangan, jemaat-jemaat yang lemah. Mari tutupi itu semua saudara. Angkat saudaraku iman mereka. Beri semangat mereka saudara. Jangan dijatuhkan saudaraku dengan kata-kata kita. Tetapi angkat itu saudara, bimbingan saudaraku. Untuk kita saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk kita nantinya terima mahkota kemuliaan. Lalu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang keenam yaitu mahkota pemenang. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dan 12. Wahyu pasal 3 ayat 11 dan 12. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12,
Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota pemenang akan diberikan kepada jemaat Tuhan yang sudah menuruti firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nantinya saudara akan mendapatkan mahkota pemenang. Lalu mahkota yang terakhir, mahkota yang ketujuh, yaitu mahkota kesetiaan. Tetap di dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota kesetiaan saudaraku dalam Wahyu 2 ayat 9 dan 10 ini berhubungan dengan Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Di mana adanya anak-anak Tuhan yang akan mati syahid, saudara. Karena apa, saudara? Mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tetapi tidak semua anak-anak Tuhan akan mati syahid, saudara. Ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan, saudara, untuk mati syahid, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mahkota kesetiaan akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang mati syahid. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari saudara, ketujuh mahkota ini disediakan bagi saya dan saudara. 7 artinya sekali lagi sempurna, saudara. Kita akan menerima mahkota yang sempurna, yang abadi, yang tidak layu dan usang. Apabila dalam hidup sekarang ini, saudara, kita tetap memiliki kesetiaan sampai akhir hidup kita. Tetap kuat, saudaraku, dalam mengiring, melayani Tuhan, saudara. Sebab ada keselamatan dan ada upah pahala yang menanti hidup saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Sekalipun dalam perjalanan hidup kita di dunia ini semakin berat, saudara, semakin susah, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, tetapi kuatkan iman kita. Seperti pujian tadi, gandol Gusti. Saudara, tetaplah bertahan di dalam Kristus Yesus sampai kesudahan segala sesuatu, dan kita bertemu di awan-awan, masuk surga bersama-sama, memuji kebesaran Tuhan. Jangan ada anak Tuhan yang gugur iman dan masuk neraka, saudara. Tapi saya rindu anak-anak Tuhan di tempat ini bertahan sampai akhir hidup kita, dan kita sama-sama naik ke surga yang mulia, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Di sana tidak ada susah, di sana tidak ada sakit penyakit, tetapi di sana ada sukacita, saudara. Dan mahkota kemuliaan akan diberikan kepada saya dan saudara. Tetap bertahan ya saudara dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik dan singer saya undang untuk maju ke depan.
Kita mau angkat pujian seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupmu mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita yang mengurapi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Haleluya. Ku menutup mata, oh haleluya, ku tetap setia menanti janjimu. Oh haleluya. Baik ku dapatkan mahkota
kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan saudara, perjalanan hidup kita ke depan sana saudara, tidak mudah saudara. Saudara akan menghadapi kesulitan, kesukaran. Saudara ke depan nanti akan menghadapi tantangan yang berat. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk kita tetap bertahan saudara. Bertahan dan setia dalam mengiring melayani Tuhan. Sekalipun tantangan di depan nanti berat saudara, tetap bertahan saudara. Sampai kita mengakhiri hidup ini, sampai nafas terakhir. Dan kita nanti berjumpa di surga yang mulia. Haleluya. Minta Roh Kudus saudara. Minta Roh Kudus untuk kuatkan iman saudara. Minta Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan. Agar kita dimampukan, dikuatkan dalam menghadapi macam kesulitan, kesukaran, tantangan di dunia ini. Dan tetaplah berlindung kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini refnya. Dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Sampai akhir. Ini tekad kita menutup mata. Amin. Ku tetap setia. Haleluya. Nanti janjimu. Amin, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia. Ku melayanimu sekali lagi. Sampai akhir. Akhir. Haleluya. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Ku melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku melayanimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Nanti Ibu Liana pimpin di dalam doa. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, ini yang menjadi doa kami bersama pada saat siang ini. Kami rindu Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPDI Tunggul Permanu boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan yang dari Engkau datangnya ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan kami merasa sukacita yang dari Engkau datangnya karena kerjanya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sudah lama tinggalkan perhimpunan yang ada. Tolong ampuni mereka. Kembalikan mereka dengan cinta kasih Tuhan. Supaya mereka tidak mengalami ratapan dan tangisan pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Engkau Allah memberkati dalam pelayanannya ya Tuhan. Juga seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu yang datang pada saat pagi ini memperoleh berkat sukacita yang dari Engkau datangnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita akan bawa persembahan yang kedua. Tiada berkesudahan. Kita angkat pujian ini. Haleluya.
dan kasih setiamu Tuhan, barulah menimbaku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, jalan lagi hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, baru dapat membantu. Hari berganti hari, tetap punya kasih-Mu. Tuhan Yesus Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yesus baik, haleluya. Kami serahkan persembahan jemaat Tuhan siang ini, baik pertama, yang kedua, 1/10 kembalikan jemaat-Mu berdasarkan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh menerima bersama-sama mahkota kehidupan. Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Saya akan tutup dalam doa, nanti anak saya Alpeus akan mengumumkan pengumuman gereja, tetapi satu ya akan saya umumkan ya, nanti latihan pujian kaum pria, yaitu Ibu Diana Carolina yang dirawat di rumah sakit di Wapa, kita bawa di dalam doa. Bangkit berdiri, nanti duduk kembali untuk mendengarkan pengumuman gereja. Kita akan angkat bersama-sama pujian. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu, haleluya. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Kristus, kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah siang ini,
kami serahkan dalam tangan-Kau seluruh jemaat-Mu, kedatangan jemaat-Mu semua, dan kehadiran kami semua. Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati, baik itu lewat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, yaitu Ibu Pendeta Rosinupita. Tuhan memberkati, baik dalam pelayanannya yang ada di IBD Maduarjo, diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang siang ini sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, Tuhan Yesus memberkati. Semua kami serahkan dalam tangan Kau ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini, kami pulang Allah menyertai. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan juga tetap sama penyertaan Tuhan dan pemeliharaanmu ya Bapa. Engkau Tuhan senantiasa datanglah di dalam kasih kami yang saat ini Tuhan tidak bersama ibadah dirawat di rumah sakit Ibu Diana Carolina. Tuhan tolong tangan-Mu, Tuhan yang menjamahnya, supaya apa yang diderita dalam penyakitnya secepatnya menerima, yaitu mujizat kesembuhan. Berkati semua kedatangan kami Bapa, dan kami menyerahkan segala pekerjaan yang jemaat-Mu juga kerjakan. Allah memberkati. Panjang minggu ke depan penyertaan-Mu juga tetap sama, tidak berubah. Terima kasih. Kami serahkan semua ucapan syukur kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami bersama berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami. Dan kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan, dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan pada siang ini yang sudah hadir, dan kami mengakhiri dalam ibadah ini, dan kami pulang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan Kau mendengar seruan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu. Minta waktunya 1 menit aja. Yang pertama, ibadah dapat berjalan dengan seperti biasanya, berjalan dengan baik, dengan lancar. Hanya Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di hari Rabu tidak ada ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dialihkan hari Minggu depan, sore jam 5:30. Sekali lagi, jadi besok Rabu tidak ada ibadah rumah tangga, tetapi dialihkan Minggu depan, sore. Permintaan dari keluarga Bapak Roni dan Ibu Evi sekaligus mengucap syukur Tuhan sudah tolong dalam pembangunan rumah, menempati rumah yang baru. Puji Tuhan, Tuhan menyertai langkah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di hari Sabtu ada ibadah khusus muda-mudi remaja disertai ulang tahun dan Valentine Bapak Ibu. Nanti putra-putri jenengan diminta membawa makanan untuk dimakan bersama-sama. Tidak ada paksaan. Bila belum ada tidak apa-apa, yang penting kaum muda bisa datang. Pasti nanti makan bareng kok. Yang penting datang untuk beribadah bersama-sama. Ada tukar kado 20.000 minimal dan makan bersama tadi ya untuk kaum muda di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggunya akan dilayani dari Komisi Pemuda Remaja. Bagi rekan-rekan pemuda remaja yang sudah terjadwal oleh Bapak Oni, bisa bersiap dan berlatih juga di hari Sabtu sore. Puji Tuhan. Kemudian ada undangan rutin ya Bapak Ibu, khususnya untuk wanita BKSG di Kecamatan Pakesaji Bonagung, di GPD Bonagung, 18 Februari, 10 hari lagi, hari Selasa itu. Bagi ibu-ibu yang mau ikut, kaum wanita yang mau ikut, bisa mendaftar atau bisa menulis di grup gereja, seperti yang Tante Jili sudah catat juga. Dan untuk Ibu Diana Carolina ini,
Hari Jumat kemarin ke UGD ya, periksa karena batuk yang berkepanjangan. Sampai hari ini masih belum enakan dan dirawat akhirnya. Kemarin Mbak Vina sempat kaget saya karena Mbak Vina nyampaikan ke saya, Mbak Nur dirawat di ICU. Loh, saya kaget, ICU apa? Oh, keliru, UGD. Oh ya, puji Tuhan. Walaupun masuk UGD ya tetap puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Doakan supaya Ibu Diana juga boleh kembali sehat. Terakhir kaum pria, sebentar berlatih pujian untuk minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Mohon maaf, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus, sampai ketemu kembali.